Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mari kita awali dulu dengan berdoa. Semoga Allah beri kemudahan, kelancaran, dan keberkahan buat kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat yang banyak. Nikmat sehat, nikmat bernafas, dan banyak sekali nikmat yang tidak bisa dihitung. Mari senantiasa bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan cara semangat beribadahnya. Ya, sholat lima waktunya semangat, jangan pernah ada yang bolong. Kemudian belajarnya juga semangat, walaupun di rumah, tetapi ruh sekolahnya, semangat sekolahnya harus tetap membara. Ya, bangunnya pagi, sholat subuhnya jangan sampai ketinggalan. Ya, semoga Allah beri kemudahan buat kita semua untuk taat kepada Allah. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, pada hari ini Alkisah tentang Nabi Sulaiman yang ingin berbagi rezeki kepada seluruh makhluk di bumi. Ya, Nabi Sulaiman itu dapat mukjizat dari Allah, ya, mempunyai kemampuan untuk berbicara kepada manusia, kepada hewan, bahkan jin. Jadi wajar kalau Nabi Sulaiman ingin berbagi ke semua makhluk yang beliau kenal tersebut. Nah, kemudian untuk menuntaskan keinginannya yang besar itu, Nabi Sulaiman berdoa pada Allah untuk mengizinkan memberi makan semua makhluk di bumi selama 1 tahun. Tapi Allah menjawab doa sang Nabi dengan peringatan, Nabi Sulaiman tidak akan mampu melakukan. Nah, beliau tidak menyerah. Beliau minta lagi, doa lagi, Allah izinkanlah hamba barang sehari saja. Akhirnya Allah pun mengabulkan doa beliau. Sang Nabi pun senang sehingga langsung meminta semua manusia, hewan, dan sebangsa jin untuk menyebarkan berita tentang jamuan makan besar. Nah, beliau juga meminta para juru masak untuk membuatkan makanan selama 40 hari. Semua makanan ditata dengan rapi, berjejer di atas padang pasir yang sangat luas, saking banyaknya makanan tersebut. Bahkan menurut riwayat perjalanan dari tepi hingga ujungnya memakan 1 bulan mengendarai kuda. Jadi bila dihitung secara kasar dengan memperhitungkan kecepatan rata-rata kuda dan ketahanan larinya, maka panjang dan lebar zaman itu hampir melebihi 20.000 km. Tuh, makanannya dijejer banyak banget, atau setara dengan hampir separuh keliling bumi. Nah, nyatanya apa yang terjadi? Apakah makanan yang hampir menutupi separuh bumi itu cukup untuk makanan semua makhluk sebangsa manusia, hewan, dan jin di bumi? Allah pun bertanya kepada sang Nabi, makhluk manakah yang akan memulainya? Nabi Sulaiman menjawab, mereka yang menetap di darat dan di laut bisa mendapat giliran terlebih dahulu. Alhasil datanglah ikan paling besar di bumi yang diperintahkan oleh Allah untuk terlebih dahulu mendatangi Nabi Sulaiman. Disebutkannya namanya adalah ikan nun. Beberapa ahli tafsir mengartikannya sebagai ikan paus. Ada juga yang menebak bahwa ini ikan yang sama dalam riwayat Nabi Yunus. Wallahu a'lam bishawab. Wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya Allah telah menitipkan rizkiku berada di tanganmu hari ini, kata ikan nun. Baginda Nabi Sulaiman pun mengizinkannya untuk memakan hidangan yang telah beliau sajikan
hingga si ikan nun merasa kenyang. Tapi tak disangka, hanya dalam hitungan detik semua makanan yang telah disediakan habis tidak tersisa. Hai Nabi Sulaiman, kenyangkanlah perutku ini. Kini aku masih merasa lapar, ujar ikan nun setelah menyantap seluruh makanan. Nabi Sulaiman seketika itu tersadar. Beliau tak mampu lagi menghidangkan makanan apapun. Nabi pun sadar. Jangankan memberi makan seluruh makhluk di bumi, satu makhluk saja sudah bikin kewalahan. Nabi Sulaiman pun akhirnya bertobat kepada Allah. Beliau sadar tak seharusnya kita merasa sombong walau tak sengaja di depan Allah. Dialah satu-satunya yang maha pemberi rezeki kepada semua makhluk. Hanya Allah yang bisa menjamin rezeki semua makhluk, dari yang paling kecil sampai yang paling besar sekalipun, semacam ikan nun. Nabi Sulaiman pun berkata, Masya Allah yang telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Wallahu alam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.